Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umidah selaku pengasuh Direktur Santri Supreme Raibah Nifida, dan saya hormati kepada Mr. Riman dan Mr. Selaku Kepala Madrasah MAM Tasawuf Raibah Nifida, dan terhormat kepada seluruh jajaran guru dan keluarga-keluarga saya yang ada di rumah selesai saya dan teman-teman saya yang selalu mendukung saya. Oke, perkenalkan nama saya Niswatul Jati. Saya kelas 10 dari MA Al-Quran Raibah Nifida. Saya ingin mempresentasikan ke tema jenis saya, yaitu pelajaran fisika tentang penjumlahan vektor. Dan yang pertama itu ada simbol. Simbol besaran vektor dapat dinyatakan huruf cetak tebal atau tipis yang diberi tanda panah atasnya. Nah, misalkan jadi vektor gaya dapat dituliskan simbol F yang tebal atau F tipis tulisannya ya. Dan misalnya ada pertanyaan, benda diberi gaya 5N atau tanpa penyebut arah sama dengan F sama dengan 5N atau F sama dengan 5N atau F dalam kurung sama dengan 5N. Dan misalnya ada pertanyaan benda yang diberi gaya 5N ke timur dan dituliskan F sama dengan 5N ke timur atau F sama dengan 5N ke timur juga. Dan yang kedua itu ada metode. Yang pertama itu ada metode grafis, yaitu penjumlahan vektor yang dibutuhkan alat ukur seperti alat ukur mistar dan busur derajat. Yang kedua ada metode poligon, yaitu tetapkan skala 1:1 yang gambar vektornya adalah F1 yang terlebih dahulu. Nah, yang ketiga itu ada metode jajaran genjang atau pangkal, yaitu melakukan gambar vektor F yang terlebih dahulu, setelah itu vektor F2, dan langkah 1 metode itu sama dengan metode poligon. Jadi metode jajaran genjang yang pertama itu sama seperti metode poligon yang pertama. Nah, metode analisis adalah konsep dasar trigonometri, yaitu seperti sin sama dengan sisi depan bersisi miring sama dengan dua sisi itu, atau sisi depan sisi miring itu dikali dengan sin. Nah, kalau cos itu adalah sisi samping dibagi sisi miring yang kedua sisi tersebut itu dikali dengan cos. Nah, segitiga siku itu ukuran sisinya itu dengan perbandingan 3:4/5, dan sin 37 sama dengan 3/5, sin 53 derajat sama dengan 415, kalau tan 37 derajat sama dengan 3/14, kalau tan 553 derajat itu adalah 4/3, kalau cos 37 derajat itu sama dengan 4/5, kalau cos 53 derajat itu adalah 315. Ini ada rumus kosinus digunakan untuk menentukan besar vektor resultan, dan rumus sinus itu untuk menghitung arah vektor resultan, dan rumus kosinus adalah VR sama dengan akar V1 V2 1 ditambah V2 per 2 ditambah 2 V dikali V2 kosa. Nah, dan arah vektor resultan adalah 1 dapat ditentukan dengan rumus sinus. Dan ini ada rumus sinus adalah sin per 2V sama dengan sin 2 per V1 dan sin per 23. Rumusnya itu adalah VR per F2 per 1 ditambah V2 per 2 ditambah 2V1 dikali V2 kosa. Nah, oke, cukup saya dari saya. Apabila ada salah kata, saya maaf sebelumnya. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.